Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang dibuka ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku pengen diskusi tentang untuk latihan tes kemampuan dasar deret angka. Ini adalah video part kedua. Nanti teman-teman kalau belum nonton part pertama bisa nonton beberapa video sebelumnya ya. Part yang aku buat ini cuma masalah urutan upload aja kok teman-teman, dan soalnya juga aku bedain terus, nanti akan ada banyak part buat latihan teman-teman. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti kalau mau belajar khususnya seputar BUMN, teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Ini di sini ada playlist khusus untuk belajar terkait dengan rekrutmen BUMN. Ada playlistnya ya, BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN di sini. Nanti teman-teman bisa belajar dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan magang BUMN atau Magenta dan rekrutmen BUMN itu sendiri, termasuk RBB tahun 2025 ini ya. Nanti silahkan di-explore aja melalui playlist. Nah, teman-teman, terkait dengan deret angka ini ya, kemampuan numerik yang ada di rekrutmen bersama BUMN, itu tahun lalu ada, tahun ini juga ada, tapi bentuk soalnya itu beda sama CPNS atau tes potensi akademik atau tes apalagi bisa psikotes gitu ya gitu, deretnya sedikit berbeda. Kita langsung masuk aja ke videonya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi atau ada yang masih bingung, boleh tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng ya teman-teman ya. Kita langsung masuk yuk ke soal yang pertama. Jadi yang belum pernah melihat soal yang berkaitan dengan rekrutmen bersama BUMN, ini adalah polanya. Jadi nanti teman-teman akan disajikan suatu deret komplit, dan dari deret ini akan ada dua jenis informasi. Pertama adalah angka yang diapit oleh pipe dan angka yang ada di luar pipe gitu. Nah, angka yang ada di dalam pipe ini adalah angka yang sama dengan pilihan ganda. Yang nanti teman-teman lakukan adalah menemukan mana angka salah satu dari lima yang diapit pipe ini, ya, atau garis tegak ini, yang tidak mengikuti pola keseluruhan yang ada. Jadi dia ada yang salah, yang merupakan anomali. Nantinya angka-angka di luar pipe ini hanya sebagai bantuan aja gitu, biar teman-teman bisa tahu pola keseluruhannya gimana. Nanti pada saat ada angka yang teman-teman tahu, oh ini nih angka yang tidak mengikuti pola nih. Nah, itu teman-teman pilih sebagai pilihan jawaban. Kayak gitu ya. Nah, ini sebagai latihan. Soal pertama, silahkan teman-teman coba pause dulu videonya. Coba tentukan dan temukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Ingat ya, salah satu dari yang diapit oleh pipe. Silahkan pause video ini. Udah ketemu teman-teman? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. 730. Harusnya 731. Polanya adalah plus satu, plus 11 plus 11 plus 11 terus kayak begitu, teman-teman. Nah, ini ternyata di sini tidak mengikuti ya gitu. Jadi plus 11. Kenapa kok angkanya mengecil ya? Karena ini depannya kan negatif ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman mengabaikan negatifnya, berarti ini minus 11, minus 11, minus 11 gitu juga boleh. Jadi angka A ini dia tidak mengikuti pola plus 11-nya ini, makanya dia kacau nih di sini nih gitu. Nah, ini tambahan informasi bagi teman-teman, kalau misalkan nanti menemukan soal asli yang teman-teman coba baca dari sisi kiri terus tapi teman-teman itu nggak nemu, mungkin teman-teman bisa baca dari sisi kanan, karena mungkin ada kemungkinan yang tidak mengikuti pola itu adalah pilihan pertama. Sehingga pada saat teman-teman ngebaca langsung tuh ketemu, belum ketemu pola kan ini, tiba-tiba kebentur angka salah. Jadi akhirnya nggak ketemu polanya. Teman-teman nanti coba baca dari sisi yang lain. Kayak gitu ya. Boleh banget gitu. Oke, teman-teman. Udah paham? Kita lanjut ya ke latihan soal berikutnya. Silahkan teman-teman coba pause video ini dan tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Silahkan. Oke, teman-teman, sudah ketemu? Jawabannya nomor 2 adalah yang, ya, jawabannya adalah yang D, 25 ya, minus 25. Dia harusnya minus minus 26 gitu. Polanya adalah minus 13, minus 13, minus 13 terus kayak gitu. Dia tidak mengikuti pola yang ada.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan teman-teman coba pause video ini dan tentukan mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Silakan. Oke, teman-teman, jawabannya nomor 3 ini adalah jawabannya adalah yang E. 442 harusnya 443. Dia merupakan perselingan antara -5 dan -9. Kalau di soal nanti gak ada warnanya gini ya, teman-teman. Ini untuk mempermudah aja. Biru yang hijau 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 gitu ya, 448 nanti -5 harusnya 443 kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman aku pengen ngasih tambahan informasi juga bagi yang belum tahu. Jadi kalau teman-teman melihat suatu deret angka utuh, angkanya itu bertambah terus, kemungkinan itu di situ adalah penjumlahan, perkalian, atau kombinasi. Nah, pada saat angkanya itu berkurang, itu bisa pengurangan, pembagian, atau kombinasi keduanya. Tapi kalau angkanya itu modulasi naik turun, termasuk kayak ini ya, teman-teman ya. Angkanya ini kan naik turun nih. Ini maksudnya adalah plus, minus, plus, minus, contohnya gitu. Berarti kemungkinan itu adalah suatu perselingan, kayak gitu. Ya, oke. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, soal nomor 4. Silahkan pause video ini dan tentukan mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, nomor 4 jawabannya adalah, nomor 4 jawabannya adalah yang B, 25. Ya, ini juga sama, dia perselingan, teman-teman. Harusnya 25 itu adalah 15 gitu ya. Polanya loncat-loncat. Ingat ya, teman-teman ya. Kan kelihatan ya modulasinya ya di sini ya naik turunnya. Ini di sini ada angka ratusan, terus ini jadi puluhan tapi puluhan besar. Nah, yang ini angkanya satuan tiba-tiba jadi puluhan-puluhan kecil. Nah, itu kan teman-teman bisa ngelihat suatu pola kayak gitu. Naik turun begini ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Ini adalah latihan soal nomor 5. Silahkan teman-teman tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Ya, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A ya, 69. Karena ini sebenarnya adalah kali dua kali dua kali dua terus kayak gitu, teman-teman. 34 dikali 2 adalah 68. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, ke latihan soal selanjutnya. Silakan teman-teman coba pause video ini dan tentukan mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Gampang ya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang yang E ya, teman-teman. Dia adalah perselingan antara kali 2 dan plus 6. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan teman-teman coba pause dulu video ini dan tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 7 ini jawabannya yang C 79. Dia harusnya 76. Kenapa? Karena di sini adalah perselingan antara bagi 2 dan -4. Oke, teman-teman. 304 bagi 2 152 bagi 2 harusnya 76 ya, tapi ini di sini tulisannya adalah 79. Oke, lanjut ya. Kita ke soal selanjutnya. Teman-teman nanti kalau ngerasa terlalu cepat boleh pause dulu videonya, boleh back ke beberapa menit sebelumnya ya. Silahkan teman-teman coba pause dulu video ini, tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, gampang teman-teman. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, -9. Jadi di sini angkanya adalah progresif gitu ya, ditambah bilangan asli gitu ya. Plus satu, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 terus gitu. Nah, di sini pada saat -12 plus 5 harusnya minus 7 gitu. Tapi di sini malah jawabannya -9 gitu. Jadi tidak mengikuti pola yang ada.
Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Mana nih angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman. Untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Ini juga sama gitu ya, teman-teman ya. Ada angka progresif gitu, tapi ini pengurangan ya. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, terus kayak gitu. Nah, di sini yang pilihannya yang A gitu. Jadi 93 dikurangin 9 harusnya 84. Kayak gitu. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Silakan teman-teman, coba pause dulu video ini dan tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada untuk soal nomor 10. Silakan. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E. Jadi di sini sebenarnya operasinya itu yang berubah-berubah, angkanya sama ya, angkanya 2 2 2 gitu. Tapi operasinya yang berubah, ditambah 2 dikali 2 dikurangi 2 dibagi 2 terus tambah 2 kali 2 minus 2 bagi 2. Tadi dari pola yang ada 100 yang di sini ya, teman-teman ya, 114 nih harusnya nih. Aku kayaknya salah soal ya di sini ya. Ini bener semua jadi teman-teman ngeliatnya, sorry ya. Jadi di sini harusnya 114. Sorry, soalnya yang salah nih. Oke, jadi polanya begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, ya nggak salah. Oke, teman-teman coba pas video ini dan tentukan mana jawabannya dari pola yang ada. Ya, jawabannya adalah yang D. 67. Nanti teman-teman coba misalkan cari ya, browsing apa itu deret Fibonacci. Jadi teman-teman itu akan menghasilkan gini. Jadi angka ketiga adalah penjumlahan dari angka pertama dan kedua, kayak gitu. Jadi misalkan 7 ditambah 8 hasilnya 15. Nanti 8 tambah 15 hasilnya adalah 23. Terus gitu. 15 tambah 23 hasilnya 38. Terus 23 tambah 38 harusnya 61. Kayak gitu. Ya. Jadi penjumlahan dua angka pertama akan menghasilkan angka ketiga. Terus kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Paham? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause video ini dan tentukan jawabannya. Mana nih yang tidak mengikuti pola? Oke, soal nomor 12 jawabannya adalah yang E, 41. Nih teman-teman lihat dulu ya. Teman-teman akan melihat suatu angka, kayak ada angka yang berulang yaitu ada 39, kok ini ada 39, ada 40 gitu. Nah, teman-teman coba bayangkan nih, kayak dikelompokin. Oke, dirasain. 39, 40, 39, 40, 41, 39, 40, 41, 42. Harusnya kan gitu ya. Paham teman-teman? Oke, aku ulang lagi nih. Nih, begini. Jadi begini. Oke ya, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 13. Silahkan teman-teman coba pause video ini dan tentukan mana satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 13, jawabannya adalah yang B, teman-teman. 66, dia harusnya 67. Jadi deret ini adalah angka yang dijumlahkan dengan angka ganjil ya teman-teman gitu ya, 58 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 terus kayak gitu, 62 tambah 5 harusnya 67 kayak gitu ya teman-teman. Paham ya teman-teman ya untuk penggunaan aturannya ini teman-teman, yang pakai pipe ya, yang berbeda dengan CPNS teman-teman, untuk rekrutmen bersama BUMN. Dan itulah latihan pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti teman-teman
pantau saja videoku sebelum dan setelah video ini. Nanti teman-teman silahkan pelajari. Tes online tahap pertama itu kan ada TKD, nanti ada akhlak juga ya, kayak gitu ya teman-teman, sama tes wawasan kebangsaan. Itu diperbanyak aja latihannya, jangan sampai salah. Soal BUMN, jangan belajar soal CPNS, jangan belajar soal Olimpiade, jangan belajar soal masuk perguruan tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh hubungin aku lewat platform-platform yang ada di sini. Mungkin nanti teman-teman pengen diskusi di luar rekrutmen bersama BUMN juga boleh. Oke. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga sukses untuk belajarnya dan nanti teman-teman bisa diterima di BUMN. Sampai ketemu di video selanjutnya.